Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan general love reading ya. Dengan tema pembacaan energi dia dan kamu saat ini ya. Di sini aku udah shuffle beberapa kartu tarot. Oke. Ini readingannya untuk all zodiak, untuk semua zodiak yang emang kamu rasa resonate ya energinya. Di atas ya, baris atas ini adalah energi dia ya, dan yang di baris bawah adalah energi kamu, atau bisa saja vice versa. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Ini semua kartunya udah aku shuffle untuk lebih menghemat waktu. Kita langsung masuk saja pada pembacaan ya. Yang di baris atas energi dia yang akan aku bacakan terlebih dahulu. Aku melihat di sini energi dia ya, perasaan dia terhadap kamu saat ini, energi dia saat ini, seorang yang memang kamu fokuskan. Aku melihat di sini sepertinya dia memang ingin menawarkan kembali hubungan sama kamu gitu. Dia ingin menawarkan komitmen lagi, dia ingin kesempatan lagi dari kamu lah, intinya seperti itu. Ingin sekali dia memulai semuanya dari awal lagi ya, intinya bisa dibilang sih dia ingin kembali lah sama kamu. Itu sih yang aku lihat di sini ya. Jelas aku melihat di sini dia adalah orang masa lalu. Bisa aja mantan kamu ya, atau nggak hanya mantan ya, mungkin juga temen lama kamu gitu ya, yang belum sempat mengungkapkan perasaannya ke kamu gitu, dia ingin dekat lagi ya, atau bisa juga mantan ya. Memang intinya orang di masa lalu, orang lama tentunya aku melihat di sini. Dan energi dia saat ini benar-benar sedang merindukan kamu banget ya, kuat banget energinya di sini, bahwa dia memang terus gitu ya, mengingat kamu di dalam kehidupan dia yang sekarang gitu. Aku ngelihat di sini dia benar-benar sulit banget untuk mengalihkan pikirannya dari kamu, mengalihkan perasaannya, hatinya dari kamu gitu loh. Atau bisa dibilang orang ini seperti gagal move on ya. Orang ini bener-bener susah banget, kalau aku bilang sih susah banget move dari kamu ya. Mungkin aja banyak yang suka sama dia, mungkin aja juga banyak yang deketin dia, tapi memang dianya yang susah gitu loh ya. Bukan berarti dia nggak laku, bukan, cuma memang di sini hatinya tuh masih tersangkut di kamu gitu loh ya, kayak gitu. Hatinya tuh masih kayak terikat di kamu lah, seperti itu ya. Mungkin terlalu banyak kenangan indah gitu ya di antara kalian yang memang sulit untuk dilupakan gitu. Bisa juga nggak hanya dia yang sulit melupakan ya, tapi bisa juga di sini kamu juga sama gitu, sulit melupakan dia atau sulit melupakan kenangan kalian gitu ya. Di sini dia intinya sulit melupakan kenangan kalian, atau memang di sini dia sulit untuk melupakan kamu, orangnya atau kenangannya yang memang dia susah lupainnya gitu ya. Bahkan dia kayak ingin mengulang kembali masa-masa itu, masa-masa dimana kalian berbahagia bersama, masa-masa dimana kalian saling membahagiakan gitu ya, saling mengisi, saling melengkapi gitu loh. Mungkin terlalu banyak kenangan yang manis, yang indah, yang memang sulit banget untuk dia lupakan ya. Bahkan sulit untuk dia menemukan pengganti kamu, kalau aku lihat di sini seperti itu ya. Oke. Dia masih melihat ya bayang-bayang masa lalu lah intinya. Ya. Kuat banget di sini. Energi masa lalu itu kuat sekali. Dan aku ngelihat di sini sepertinya dia ingin banget untuk membuka komunikasi. Mungkin kalian nggak ada komunikasi sekarang ya. Oke, aku ngeliat di sini kayaknya mungkin beberapa di antara kalian nih nggak komunikasi,
ya. Dan di sini dia ingin banget membuka gitu, membuka komunikasi, ingin menghubungi kamu ya. Cuman sebenarnya ada rasa cemas sih gitu ya. Ada rasa cemas yang dia rasakan, takutnya mungkin kamu nggak respon atau takutnya kamunya cuek gitu ya, itu sih. Tapi sebenarnya dia ingin banget berkomunikasi lagi sama kamu seperti dulu lah gitu ya. Tapi mungkin dia masih mempertimbangkan gitu, karena memang kalau dicuekin itu nggak enak ya. Tapi sebenarnya itu belakangan aja sih sebenarnya. Dia harus mencoba dulu lah menghubungi kamu ya. uh, Respon kamu seperti apa ya itu urusan belakangan gitu. Itu sih yang yang harusnya dilakukan gitu. Cuman aku ngeliat kayaknya dia masih pikir-pikir dulu gitu ya. Tapi aku ngelihat di sini dia seperti sedih sih gitu ya. Sedih, dia nggak berkomunikasi dengan kamu, dia sedih, dia menyimpan kegelisahan, dia menyimpan kerinduan ya. Dia kangen banget sama kamu, ini kangen banget ya. Dan dia juga, aku melihat di sini kayak kepikiran kamu gitu loh, resah gelisah kepikiran kamu setiap malam itu ya. Mungkin ketika dia mau tidur ya, atau ketika dia sendiri di malam hari, intinya itu dia selalu kepikiran kamu. Sulit banget dia untuk mengalihkan pikirannya dari kamu ya. Aku ngelihat di sini ketika dia teringat kamu tuh dia sedih. Mungkin ada penyesalan gitu ya. Mungkin sebelumnya dia pernah melakukan kesalahan ke kamu, makanya saat ini dia menyesal ketika dia menyadari bahwa kamu udah nggak bersama dengan dia lagi gitu ya. Atau ketika dia menyadari ternyata menemukan pengganti kamu tuh sulit gitu ya, atau mencari orang yang seperti kamu tuh sulit gitu. Itu yang membuat dia sedih, dan itu sering banget terjadi di malam hari sih kalau aku lihat ya. Aku ngeliat di sini dia sebenarnya menyimpan kesedihan ya, menyimpan dilema gitu ya, tapi dia nggak menunjukkannya ke orang lain ya. Dia lebih diem aja sih, dia lebih banyak bungkam. Dan memang aku ngelihat di sini kamu dealing dengan orang yang agak diam gitu ya. Dia nggak banyak bicara, dia mungkin bicara seperlunya aja. Oke. Dan bisa dibilang dia tuh tertutup orangnya ya. Kalau aku lihat di sini sih seperti itu. Oke. Di sini memang terjadi perpisahan sebelumnya antara kamu sama dia ya. Aku ngeliat perpisahan ini terjadi karena mungkin salah satu pihak, entah kamu ataupun dia, sudah tidak bisa lagi bertahan gitu ya. Kayak mungkin ada suatu konflik ya yang sulit untuk diselesaikan lah gitu ya. Sulit untuk diselesaikan, atau mungkin di sini kalian udah mencari jalan keluarnya tapi nggak ketemu, atau ya nggak ada titik terang gitu ya. Konfliknya terus menerus terjadi, akhirnya salah satu pihak ngerasa capek, ngerasa jenuh, ngerasa udah melakukan segala upaya untuk bertahan atau mempertahankan hubungan, tapi kayak semuanya tetap nol gitu loh, gitu, tetap sia-sia gitu. Jadi kayak mungkin capek, lelah gitu ya, entah di sini kamu ataupun dia ya, bisa vice versa. Jadi salah satu pihak berpikir untuk pergi gitu loh di sini, meninggalkan hubungan tersebut ya. Bisa jadi ini karena satu permasalahan tertentu, entah itu ada masalah dari pihak ketiga, atau mungkin masalah ego kalian masing-masing aja gitu ya. Pihak ketiga itu luas ya, nggak hanya selingkuhan, tapi bisa juga ada orang lain yang ikut campur dalam hubungan kalian gitu, yang membuat hubungan kalian menjadi crowded gitu, yang membuat hubungan kalian jadi kacau gitu ya. Tapi di sini sebenarnya aku lihat dia nggak benar-benar ingin pergi sih dari kamu. Aku lihat di sini dia itu sebenarnya sedih harus pergi meninggalkan kamu tuh, sebenarnya sedih, kayak merasa terpaksa sih kalau aku lihat di sini ya. Dia terpaksa meninggalkan kamu, soalnya dia nggak ingin gitu. Cuman dia juga nggak ingin masalah
di dalam hubungan kalian tuh terjadi terus menerus gitu loh. Dia juga nggak mau bikin kamu sedih, dia nggak mau bikin kamu capek juga mungkin. Jadi dia sadar diri mungkin jalan terbaiknya dia harus pergi gitu ya. Dia berpikirnya seperti itu gitu, karena mungkin dia udah buntu gitu ya, kayak gitu. Oke. Cuman untuk saat ini sepertinya dia berharap banget semesta bisa mempertemukan kalian lagi, bahkan semesta bisa mempersatukan kalian lagi. Itu harapan dia ya. Aku lihat di sini dia ingin sekali mengulang semuanya lagi bersama dengan kamu, mengulang cerita yang pernah terjadi di antara kalian. Dia ingin sekali memperbaiki lah semuanya, dan dia berharap karma baik berpihak pada dia, dia berharap semesta memberikan kesempatan kepada dia untuk bisa membersamai kamu lagi ya. Itu yang aku lihat di sini sih, gitu. Ingin ada pengulangan, intinya dia sih, perbaikan gitu ya. Aku ngeliat di sini seperti itu. Kamu kuat dealing dengan zodiak Sagittarius ya, Pisces. Oke. Itu kuat, tapi karena ini untuk semua zodiak jadi sesuaikan aja ya. Itu yang kuat aja, zodiak yang kuat ya. Oke, aku ngeliat juga. Oke, sekarang yang di baris bawah ya, energi kamu saat ini ya terhadap dia. Aku ngeliat sebenarnya mungkin sebenarnya juga sama kamu itu seperti kehilangan keseimbangan ketika kamu tidak bersama dengan dia gitu ya. Mungkin kamu ngerasa ketika kamu bersama dengan dia kamu merasa seimbang, kamu ngerasa balance, hidup kamu ngerasa nyaman, mungkin seperti itu ya. Dan ketika tidak bersama dia seperti ada yang hilang, seperti hidup kamu udah nggak balance lagi gitu loh. Yang aku lihat di sini seperti itu ya. Kamu kayak kehilangan sesuatu hal yang penting lah untuk hidup kamu gitu ya, yang membuat hidup kamu jadi nggak balance lagi sekarang. Tapi kamu berusaha keras untuk membuat semuanya baik-baik saja, kamu berusaha keras untuk tetap bertahan gitu ya, gitu sih yang aku lihat. Dan aku ngelihat di sini mungkin banyak banget memang ya, banyak banget masalah yang kamu temui mungkin ketika kamu memiliki hubungan sama dia. Banyak banget masalahnya kalau aku lihat di sini, banyak banget rintangannya ya, yang bikin kamu capek gitu loh. Kayak ada satu masalah tapi masalah lain datang lagi gitu. Jadi masalah satu belum selesai, datang lagi masalah-masalah yang lain gitu loh. Dan itu bikin kamu capek banget gitu ya. Nine of Wands, berat untuk kamu. Berat sekali untuk kamu bisa menjalani hubungan sama dia gitu. Karena mungkin banyak rintangan, banyak masalah, banyak halangan gitu ya. Dan kamu kayak ngerasa kamu sendiri doang berjuangnya gitu. Mungkin kamu ngerasa dia nggak bantu kamu gitu ya. Oh, oke. Bisa jadi di sini kamu sebelumnya kamu yang lebih banyak berjuang di sini ketimbang dia, dibanding dia gitu. Mungkin kamu yang lebih banyak berjuang, berkorban, atau kamu yang susah payah mencari jalan keluar, kamu yang susah payah bertahan, bagaimana caranya menyelesaikan semua masalah itu, tapi kamu yang capek karena masalahnya terus menerus datang gitu loh. Jadi kamu ngerasa nyerah aja gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Dan untuk saat ini kamu lebih berjuang untuk diri kamu sendiri aja. Kamu memilih untuk memprioritaskan diri kamu aja ya. Aku ngelihat di sini kamu lebih fokus ke karir kamu saat ini. Kamu lebih mau fokus ke karir, kamu lebih mengutamakan karir kamu saat ini gitu ya. Kamu gak mau lagi terlalu memikirkan orang lain, yang sedangkan orang lain itu belum tentu mikirin kamu gitu. Kamu gak mau lagi terlalu mengorbankan diri kamu untuk orang lain, sedangkan orang lain belum tentu
mengorbankan dirinya untuk kamu. Itu sih yang saat ini kamu rasakan sepertinya gitu. Jadi untuk saat ini kamu lebih fokus ke pekerjaan kamu, ke bisnis, ke karir gitu ya, atau ke studi kamu gitu loh, intinya kayak gitu. Kamu berjuang untuk kebahagiaan kamu sendiri aja saat ini, berjuang untuk hidup kamu, untuk diri kamu sendiri aja saat ini, karena mungkin hubungan yang lalu cukup menggoreskan luka di hati kamu, cukup memberikan trauma buat kamu gitu ya. Itu yang aku lihat di sini sih, kamu jadi kayak takut aja sih untuk melangkah gitu. Padahal sebenarnya itu ketakutan kamu sendiri ya. Karena mungkin pengalaman yang pernah kamu rasakan di masa lalu tuh kurang baik, jadi membuat kamu takut saat ini untuk melangkah ke depan. Maksudnya melangkah itu untuk membuka hati mungkin kayak gitu. Jadi kayak ada rasa trauma, ada rasa cemas, ada rasa takut ya. Oke, takut Eight of Swords. Di sini aku ngelihat kayak kamu dibatasi oleh ketakutan-ketakutan, dibatasi oleh kecemasan-kecemasan yang memang itu timbulnya dari pikiran kamu sendiri ya. Aku ngelihat di sini ya. Padahal di sini kamu bisa mencoba untuk melangkah ya. Mungkin ada orang baru yang mendekati kamu, nggak ada salahnya kalau kamu mengenal dia atau membuka hati untuk dia ya. Karena semua orang itu tidak sama gitu ya, antara orang baru ataupun orang lama itu tidak akan sama karakternya gitu. Jadi kamu tidak perlu takut ataupun cemas ya. Jadi kenali dulu gitu, kalau kamu rasa cocok boleh dilanjut, tapi kalau kamu rasa nggak cocok ya kamu nggak harus menjalani sama dia gitu loh. Intinya jangan membatasi diri kamu sendiri gitu. Kamu harus maju, kamu harus berkembang ya. Aku ngeliat di sini kamu lebih ke trauma aja sih ya. Kamu takut sakit lagi, kamu takut kecewa lagi mungkin. Dan aku lihat di sini kamu harus melepaskan semua itu ya, pikiran-pikiran negatif itu harus kamu lepaskan gitu, untuk kebaikan kamu juga, untuk meraih kebahagiaan kamu juga. Karena kalau kamu nggak keluar dari apa ya, dari ketakutan kamu itu, kamu akan tahu ternyata kebahagiaan itu udah nunggu kamu di depan sana gitu. Tapi kamu diem aja di lingkaran apa ya, di lingkaran ketakutan kamu gitu, tuh nggak bisa gitu. Gimana caranya kamu menemukan kebahagiaan kamu? Ya jalan pelan-pelan ke depan gitu ya. Ya, intinya jangan takut untuk melangkah. Oke, hanya kamu harus lebih berhati-hati gitu ke depannya. Itu aja sih yang aku lihat ya di sini. King of Swords, di sini kamu lebih tegas lagi dengan diri kamu, dengan prinsip kamu, dengan sikap kamu kepada orang lain tuh kamu lebih tegas di sini, dan kamu lebih apa ya, lebih berlogika untuk saat ini. Kamu nggak mau lagi pakai perasaan, karena mungkin dulunya kamu udah pakai perasaan tapi kamu disepelein gitu ya. Disepelekan, disia-siakan gitu, diacuhkan, dicampakkan gitu ya. Makanya sekarang kamu udah gak mau pakai perasaan lagi, kamu udah bener-bener pakai logika banget sekarang gitu. Dan kamu sangat berprinsip sekali sekarang. Jadi kamu yang sekarang dengan kamu yang dulu tuh sangat jauh berbeda ya. Kamu banyak belajar dari pengalaman kamu kalau aku lihat di sini, bagus ya. Dan saat ini kamu kayaknya lagi menikmati masa-masa single kamu. Kamu gak mau lagi pusing-pusing mikirin masalah asmara, mikirin masalah percintaan gitu ya. Kamu lagi happy dengan diri kamu sendiri, menyenangkan, membahagiakan diri kamu sendiri, melakukan hal-hal yang kamu inginkan, atau ya fokus kerja, fokus bagian diri, beli apa aja yang kamu mau gitu, melakukan apa aja yang kamu mau gitu loh intinya di sini. Dan kamu bahagia ya. Untuk saat ini kamu bahagia walaupun kamu single gitu. Aku lihat kamu lebih ingin sendiri dulu untuk saat ini sih. Kalaupun ada orang lama yang ngajakin balikan atau ingin kembali ke dalam hidup kamu, kayaknya
kamu nggak mau dulu deh untuk saat ini, kamu mau single dulu kalau aku lihat, mau sendiri dulu, menenangkan hati dan pikiran kamu gitu ya. Dan tentunya di sini kamu ingin apa ya, memulihkan hati kamu dulu sih, recovery dulu sih gitu yang aku lihat. Makanya ya kamu lebih tenang sendiri dulu kalau aku lihat ya. Dan di sini aku sudah shuffle Lenormand, oke. Di kartu pertama ada Buket ya. Aku ngerasa di sini memang jelas banget bahwa kamu sama orang lama ini energi kalian berdua ya. Aku ngeliat kalian pernah saling membahagiakan lah. Kamu pernah bahagia sama dia, dia juga pernah bahagia sama kamu gitu ya. Dan tentunya juga mungkin sebenarnya koneksi kalian kuat saat ini. Sebenarnya dia merasakan apa yang kamu rasakan, dan kamu juga merasakan apa yang dia rasakan saat ini. Sebenarnya energi kalian kuat loh, walaupun kalian terpisah, walaupun kalian gak berkomunikasi, tapi masih saling merasakan satu sama lain ya. Mungkinkah sebenarnya memang sejujurnya gitu ya, di antara kalian berdua, di dalam hati kalian masih saling mencintai gitu ya, kalau aku lihat di sini. Cuma memang ada ombak besar gitu yang sulit untuk kalian kendalikan gitu. Ada masalah besar, ombak besar seperti itu ya. Mungkinkah di sini kamu dealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan gitu ya. Kamu dealing sama seseorang yang sudah punya ya istri gitu mungkin, atau bisa jadi di sini ada keluarga dia yang tidak merestui hubungan kalian, mungkin seorang perempuan, wanita, mungkin ibunya tidak merestui, atau kakak perempuannya atau adik perempuannya gitu ya. Atau bisa jadi kamu dealing sama wanita gitu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Dan di sini bear itu benar-benar berat ya, ujiannya, rintangannya, masalahnya yang kalian hadapi di dalam hubungan kalian ini benar-benar berat, nggak main-main ya. Seperti yang aku katakan tadi, ini ada masalah, mungkin restu juga bisa jadi ya, terkendala restu dari orang tua, mungkin dari pihak kamu atau pihak dia gitu ya, kayak gitu. Mungkin ibunya dia nggak ngerestuin, atau bisa vice versa, ibu kamu nggak ngerestuin gitu ya. Intinya ada beban dan tekanan yang kamu dapatkan dari hubungan itu, atau bisa jadi dia juga sama, ada beban dan tekanan yang dia dapatkan ketika menjalani hubungan sama kamu ya. Jadi intinya di sini tuh berat banget ya energinya. Kalau aku lihat, aku merasakan kesulitan yang cukup berat banget untuk dihandle gitu, kayak benar-benar sulit lah gitu ya, bahkan hampir nggak bisa gitu ya. Tapi sebenarnya kamu adalah rumah ternyaman untuk dia gitu. Jadi kamu itu tempat dia pulang, kemanapun dia pergi. Aku ngeliat di sini dia ingetnya ke kamu. Maksudnya kemanapun dia apa ya, mengembara atau dengan siapapun dia berkenalan, tapi dia akan tetap ingatnya lagi ke kamu, ke kamu, ke kamu gitu. Karena kamu adalah orang yang bisa bikin dia nyaman. Ya, tapi hubungan kalian di sini sangat cepat ya, hancur dengan waktu yang relatif singkat gitu. Mungkin hubungan yang udah lama kamu bangun sama dia ternyata hancur begitu saja dalam waktu yang relatif sangat singkat, dan secara tiba-tiba tanpa kamu duga atau tanpa dia duga gitu, hubungan kalian berakhir ya. Runtuh, komitmen yang udah kalian buat selama ini hancur begitu saja. Aku ngeliat kehancuran ini sangat menyakitkan sih, menyakitkan kamu, dia ya. Tapi aku lihat lebih ke kamu sih. Tapi aku lihat di sini kamu berusaha untuk ya baik-baik aja, walaupun itu menyakitkan. Oke. Aku ngeliat di sini ada shocking moment ya di sini, entah dia ataupun kamu yang ngerasa shock hubungan tersebut runtuh begitu aja, hancur begitu aja, yang mungkin kamu udah banyak berekspektasi untuk hubungan tersebut, atau dia juga udah banyak berekspektasi dalam hubungan tersebut, tapi ternyata nol besar, hancur begitu aja gitu ya. Yang ada di dalam hubungan kalian itu hanyalah penderitaan. Kalau aku lihat di sini, kesulitan, kesusahan hati
ya. Perjuangan yang gak ada hentinya kalau aku lihat. Jadi di dalam hubungan kalian ini udah banyak banget perjuangan, penderitaan, pengorbanan itu ya. House, rumah, intinya ada masalah dengan rumah gitu ya, yang berkaitan dengan rumah. Maksudnya ada masalah yang berkaitan dengan rumah. Mungkinkah orang rumah yang tidak merestui kalian gitu ya, keluarga, orang tua, kakak ataupun adik gitu ya. Atau bisa jadi kamu dealing dengan seorang yang sudah berumah tangga dan lain sebagainya. Intinya ada perdebatan, pertengkaran yang sangat cukup besar gitu ya. Pertengkaran, perdebatan yang terjadi pada saat itu ya, yang memicu kehancuran hubungan kalian itu sangat besar nih ya. Mungkin kamu dealing sama orang yang egois, orang yang keras kepala gitu ya. Itu yang aku lihat di sini sih. Wow, oke, kita akan coba lihat dari inisial nama ya. Kamu berdealing dengan siapa? Oke, di sini ada P, huruf P. Selanjutnya ada huruf J. Selanjutnya ada huruf R ya. Ini terjatuh tidak sengaja ya. Ada huruf A. Huruf L. And then huruf W. Huruf Q. Ada huruf M. Huruf E. Huruf I. Huruf S ya. And then the last di sini ada huruf G. G ya. Oke, ini adalah inisial nama yang kuat energinya dealing dengan kamu. Namun karena ini untuk all zodiac ya, jadi untuk semua kamu bisa sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Ya, aku hanya menyebutkan inisial yang kuat aja. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye.